semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, ini energi saat ini ya, seseorang ini kepadamu. Siapa yang ingin kamu bacakan? Diingat aja ya raut wajahnya atau senyumannya atau suara dia yang kamu ingat. Jangan sebut nama, oke? Oke, yuk kita mulai. Ada The Judgment, King of Cups, ada The Hangman, Temperance, King of Swords, Wheel of Fortune. Oke, kita bahas teman-teman. Untuk kartu pertama di sini ada kartu karma ya. Bagaimana saat ini energi dia, sepertinya apa yang sedang terjadi pada dia saat ini, hari ini, kondisinya adalah dimana yang pernah kamu alami sebelumnya. Ya, dia sedang merasakan sesuatu yang pernah terasa tidak nyaman, tidak enak gitu, yang pernah kamu alami sebelumnya. Ya, ini tentang baik dan buruk ya, situasi kamu saat itu. Tuhan sedang memberikan sebuah peringatan, Tuhan sedang memberikan ingatan pada diri dia tentang banyak hal yang dia pernah perbuat kepada kamu. Kalau baik, dia akan merasakan mungkin dia pernah melakukan kebaikan kepadamu. Kalau ini penuh dengan kasih sayang, saat ini banyak orang yang sayang sama dia, berarti dia memang begitu menerapkan cinta kasih dalam kehidupannya dia, termasuk kepada kamu gitu. Kalau yang dia lakukan adalah hal yang selalu membuat kamu bersedih, membuat kamu pusing, membuat kamu tidak hidup bahagia, nah yang dia rasakan juga seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk kartu selanjutnya ada King of Cups. Secara energi aku ngerasa dia nih di dalam kondisinya sekarang ya ingat dengan kamu, karena di sini adalah kartu karma berdampingan dengan King of Swords. Ini mayor arkananya ya, mayor arkana, mayor arkana, mayor arkana, dan mayor arkana yang muncul. Ini adalah kartu takdir semua yang muncul ya, kartu besar. Dimana King of Cups di sini ini berkaitan dengan perasaan kamu ya, di dalam hubungan dengan dia. Jadi masalah-masalah yang muncul, masalah-masalah yang ada gitu di perasaan kamu dan di dalam kamu ngejalanin hubungan adalah atas dari sikap dia ya, dan juga karena mungkin ulah dia yang terlalu menganggap kamu itu terlalu baik atau terlalu bisa dimanfaatin. Saat ini dia sedang ngerasain hal yang kamu rasain, dia lagi kebingungan ya. Keadaan hidupnya lagi nggak enak, di Hangman di sini. Keadaan hidupnya lagi kurang bikin dia bahagia. Ya, dia kayak serba salah gitu, ngelakuin ini salah, ngelakuin itu salah, mumet pikirannya. Coba menenangkan diri di Temperance ya, sedang bagaimana dia merenung apa saja sih sebenarnya yang udah dia lakuin selama ini, kenapa dia ngerasain hal seperti ini, sesuatu yang tidak dia harapkan di dalam hidup ini. Kenapa sih gue seperti ini, kenapa, ada apa, dan masalahnya di mana gitu ya, kok bisa ngalamin hal ini, tidak enak hati, tidak enak pikiran gitu. Dia, aku rasa ya, kalau dari perasaannya sendiri dia memang menyayangi kamu, tapi ada selalu kemungkinan mengambil manfaat dari hubungan tersebut ya. Dan di sini aku juga ngelihatnya banyak sekali dia mungkin menambang
hasil kerja keras kamu untuk kepentingan dia, ya, dan dia juga mungkin banyak mengkoreksi, banyak mengontrol kehidupan kamu, pertemanan kamu lah ya, dan bagaimana cara hidup kamu semua dikontrol oleh dia yang membuat kamu pada saat itu tidak nyaman di dalam hubungan bersama dengan dia, atau hingga saat ini kamu merasa tidak nyaman karena kamu benar-benar di bawah kendali. Dia tahu aja kamu pergi kemana, ke sini ke situ untuk menghibur dirimu, mungkin untuk keperluan atau mungkin untuk suatu pekerjaan, selalu dipikir negatif oleh pikirannya, dan di dalam batinnya kamu selalu dapat seperti tuduhan-tuduhan yang kurang pantas untuk kamu. Kamu bercerita tentang kejujuran yang kamu berpikir akan membuat kamu rileks, akan membuat kamu damai dengan dia, justru malah menambah seperti banyak masalah dengan dia. Ya, dia di sini orangnya terlalu mengekang kamu ya. Kamu jujur salah, apalagi kalau kamu tidak jujur. Habislah kamu di sini ya. Dia selalu memojokkan kamu. Ya, seakan-akan kamu ini adalah pelaku kejahatannya, padahal secara aku lihat di dalam kartunya, dia ini adalah orang yang sudah menggantungkan harapan cita-citamu yang mungkin bisa lebih tinggi lagi, ya, bisa lebih luas lagi jangkauannya, dan bisa lebih kaya lagi kalau kamu dalam berkarir. Tapi dihambat karena kamu harus setia gitu dengan dia. Setianya kamu kepada dia adalah mengikuti apa yang menjadi perintahnya atau pesan yang dia ucapin ke kamu. Kalau kamu melanggar, kamu seakan-akan telah berkhianat atau tidak memiliki keseriusan di dalam hubungan dengan dia. King of Swords di sini sangat keras banget. Jadi meskipun kamu dan dia saling berhubungan ya, saling kalau dibilang udah jadian lah gitu, udah pacaran lah. Ini ngomongin soal pacaran dulu ya teman-teman ya, di luar dari pernikahan ya. Yang belum ya, nanti kita bacain yang untuk arah ke sana, tapi ini untuk yang pacaran ya. Jadi King of Swords di sini, kamu sama dia tuh sama-sama udah menyatakan status, kamu pacarnya dia, dia pacarnya kamu. Tetapi di dalam perjalanannya dia, ya, seiring waktu berjalan, tindakan dia mencerminkan sepertinya dia tidak menganggap kamu ini adalah pacarnya gitu ya. Sepertinya dia seperti kayak lagi memilih-milih, belum tepat, belum adanya keseriusan dengan kamu ya. Waktu pertama di awal-awal hubungan ini dijalankannya dengan keinginan untuk serius gitu ya, memiliki hubungan dengan kamu nih. Tetapi pada perjalanannya gitu, dia ini seperti meragukan harapan kamu ya, tujuan kamu berpasangan dengan dia ini akan ada kemajuan sampai ke arah pernikahan gitu. Tapi dalam perjalanannya dia ini seolah-olah kalian ini tidak pacaran gitu loh ya. Kamu tidak mendapatkan sebuah perhatian yang khusus ya, hak-hak kamu tuh nggak diberikan, hak-hak kamu tuh nggak dilaksanakan gitu ya. Yang ada dia selalu meminta dan menuntut kamu selalu bisa menyuguhkan hal-hal yang baik kepada dia. Di sini memberatkan kamu pada akhirnya ya, ada Wheel of Fortune di sini. Kamu mau lepas dari dia tuh kayak nggak bisa. Ya, kalau memang dia ngerasa kamu adalah pasangannya, kalau dia ngerasa kamu adalah pacarnya, seharusnya dia bertanggung jawab apa yang menjadi kekurangan kamu, kebutuhan kamu, dia penuhi. Tetapi dia tidak melakukan hal tersebut, justru sebaliknya dia banyak nuntut ke kamu. Jadi tidak saling. Oke lah kalau misalkan di sini saling ya, dia memberi, kamu memberi gitu kan. Jadi ada setengah-setengah gitu. Jadi kamu nggak ngerasa kerugian, nggak ngerasa tertekan di dalam hubungan, tapi ini tidak. Dan saat ini kondisinya yang dia rasakan kayak dapat karma ya, karma buruk karena pengaruh dari sikapnya dia kepada kamu selama ini terlalu keras, tidak menghormati kamu, tidak menghargain kamu ya. Terus juga di sini kamu sering banget
apa ya, kayak kamu tuh anak buahnya, dia bosnya, jadi kamu harus selalu eh, menyetorkan hasil dari kerja keras kamu kepada dia, ya. Kerja keras apapun itu harus laporan. Kalau kamu nggak bisa memberi, tapi kamu harus laporan. Saat suatu waktu dia akan mengambil atau meminta, ya, apa yang kamu miliki tanpa mungkin keikhlasan kamu, ya. Karena semakin lama kamu kan akan semakin kayak apa ya, kayak disakiti terus. Karena King of Swords di sini aku rasa memang dia punya ketegasan buat menjaga kamu. Menjaga di sini bukan untuk dia jadikan pasangan hidup, tetapi kayak kamu tuh nggak boleh deket dengan siapapun, kamu tuh nggak boleh royal dengan siapapun, kamu tuh nggak boleh bahagia dengan siapapun kecuali dengan dia, atau udah izin ke dia dulu baru kamu akan diberikan kebebasan apa itu, ya, yang ingin kamu lakukan. Tapi dengan satu syarat, kamu ngomong dulu ke dia siapa orangnya, di mana kamu akan pergi, kemana gitu, ya. Kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang saat ini dekat dengan kamu. Ini orang kan lagi dalam keadaan kebingungan ya guys ya. Karena dia lagi dalam keadaan susah gitu. Nanti hubungan dengan kamu seperti apa? Tapi di sini yang perasaannya juga cukup ini ya, apa, dalam. Oke, kita lihat ya energinya. Nah kan, energi dia keras ya, keras banget. Kamu betul-betul mungkin sudah menerima kenyataan, tidak banyak mengeluh dengan apa yang ada pada diri dia, ya. Secara energi teman-teman, dia pingin ada kehidupan bahagia, ya. Dia pingin banget hidup bahagia bersama dengan kamu, memiliki keturunan dengan kamu gitu, ya. Mencapai sebuah kesuksesan di dalam kehidupan, baik secara asmara maupun mungkin hal-hal lain di luar itu, ya. Memiliki rumah, impian-impian yang dia inginkan selama ini dapat terwujud, itulah yang dia inginkan, ya. Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah dia kurang sekali memberikan perhatian sama kamu. Di justice ya, di sini kurang sekali dia memberikan perhatian. Dan kamu sepertinya kalau energi ini adalah punya kamu sudah tahu masalahnya apa sebetulnya yang membuat dia seperti itu. Bahkan dia pun mengerti apa yang terjadi pada diri kamu saat ini, kenapa kamu kurang perhatian terhadap dia. Mungkin karena perbuatan dia yang terdahulu atau yang kemarin ya, bersikap kurang baik kepada kamu. Jadi di sini dia sedang berpikir ya, mengolah semua yang sudah lewat menjadi apa ya, supaya dia mengerti gitu ya bagaimana dia harus bersikap kepada kamu. Secara perasaannya memang dia nggak tahan ya, ingin mengungkapkan semua isi hati dia, baik itu tentang hal-hal yang negatif ya, tentang penilaian dia terhadap dirimu, baik yang buruk maupun yang baik, ingin dia sampaikan di Ace of Cups di sini ya. Aku rasa dia memang sedikit punya kesadaran di justice di sini ya, atas perbuatan dia yang membuat dia sekarang ini berubah kepada kamu. Secara energi memang di awal dia nganggap kamu itu lebih dari apa ya, kayak kewajiban kamu tuh lebih banyak kepada dia ketimbang dia kepada kamu gitu. Dan ada kesadaran diri di hatinya, di pikiran dia saat ini, kenapa dia mengalami hal-hal yang tidak enak ya. Ini dialami mungkin karena sikap dia terdahulu kepada kamu, dan saat ini mempertanyakan bagaimana perasaan kamu terhadap dia. Dia masih ingin menawarkan hubungan ini. Jadi dimulai lagi dari awal, dimulai lagi dari bawah, atau mungkin juga kamu meminta kamu untuk memaafkan apa yang menjadi kesalahannya dia, kekeliruannya dia selama ini kepada kamu ya. Dia mulai kehilangan jati diri kamu, dia mulai kehilangan sosok kamu yang dulu, yang mungkin kamu mencintai dia, menyayangi dia, merindukan dia terus ya. Mungkin kamu juga termasuknya orang yang super aktif bicara di Ace of Cups di sini ya, mungkin sampai
berlebihan gitu. Kalau kamu ada keinginan atau kamu ingin bermanja-manja dengan dia, kamu tidak pernah berhenti dalam berbicara ya, bertutur kata, itu yang membuat dia rindu dengan hal yang sudah terlewati itu. Dan kali ini karena dia juga merasakan mungkin ya semua ini yang dia rasakan, kesepian, rasa sakit ya, terus kamu sekarang berubah jadi galak atau berubah jadi kayak kurang, kayak nganggap dia biasa aja ya, dia ngerasa itu mungkin kamu mau membalas perbuatan dia yang kemarin-kemarin, makanya dia sadar. Setelah itu di sini ada mungkin ada jeda ya di dalam hubungan ini, kamu sibuk dengan karirmu atau dia sibuk dengan karirnya dia, sehingga kalian jarang sekali bertemu, berbicara, sharing ya. Pada akhirnya apa? Terbiasa lama di sini, di Justice dan Ace of Cups, terbiasa dibiarkan lama oleh kamu untuk tidak menghubungi dia. Pada akhirnya teman-teman, dia menghubungi kamu duluan. Kamu juga di sini adalah gelisah gitu ya. Kamu di sini juga kepikiran kenapa dia nggak pernah hubungin kamu. Tiba-tiba saja di saat kerinduan kamu memuncak, kerinduan kamu bener-bener nggak tahan banget ya, dia muncul untuk berkomunikasi dengan kamu gitu ya, dengan hal-hal yang sudah kamu ketahui. Mungkin dia begini begitu, kamu udah paham lah kenapa dia nggak ngehubungin kamu, dan dia baru hubungin kamu, dan kamu juga nggak melakukan komunikasi duluan ke dia karena kamu juga khawatir ya dengan perasaan dia gitu. Kamu kayak udah ngerti, udah tahu apa yang sedang dia rasakan. Dan aku rasa di sini kamu juga sudah mengetahui bahwa dia ingin memulai hubungan lagi dengan kamu ya, dan kamu ngerasa dia udah jatuh cinta ya, tulus yang sebetulnya kamu rasakan belakangan ini. Tetapi The Hierophant di sini kamu tambah lama tambah bijaksana, tambah dewasa, karena banyak masalah ya yang udah dihadapi. Kamu ngerasain sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak gitu, kamu udah ngerti semuanya, udah kamu rasain gitu. Terus di sini kamu berpikir positif atau berpikir yang beda dari sebelumnya ya. Mungkin kamu dulu seneng ya kalau dihubungin sama dia, kamu tuh langsung apa ya, antusias gitu menyambut dia chat, ataupun kalau nggak ada chat tuh kamu tunggu-tunggu, malah kamu duluan. Tapi sekarang tidak. Semenjak dia komunikasi sama kamu, mulai lagi hubungan itu ya, sepertinya kamu menilai itu memulai lagi dia hubungan dengan cara berkomunikasi untuk mendekati kamu. Kamu tahu di sini The Hierophant di sini kamu kayak ngerti gitu ya. Ada beberapa orang mungkin yang menyampaikan dia datang kepada kamu ada masalah ini itu, dan kamu juga sudah mengerti dan paham. Keputusannya memang ada di tangan kamu gitu ya. Setengah hati sih sebenarnya, kamu 50-50, kamu juga masih pingin sama dia ya. Tetapi di sini kamu kayak udah berbeda keinginan, udah berbeda pemikiran. Kenapa? Karena dia selalu mikirnya mungkin tentang hal-hal yang lain, tapi kamu di sini sebenarnya pinginnya lebih khusyuk ya, ke pernikahan, ke hubungan yang serius, tapi dia masih belum bisa memantapkan hatinya di sana ya. Dan aku rasa saat ini energi dia pun mengalami apa ya, mengalami perubahan gitu. Perubahannya apa? Dia juga sama teman-teman ya, dia berpikir merenungkan semuanya dan bertanya kepada beberapa orang mungkin yang pernah mengalami hal seperti kalian. Dia mintai mungkin ilmunya, dia meminta mungkin jalan keluarnya ya. Kamu sekarang sudah banyak diam, tidak respon, sudah dikasih apa namanya ya, kayak kamu dia sudah meminta permohonan ya untuk meminta kamu kembali gitu, atau baikan lah gitu. Mungkin kalau kalian di sini lagi ribut, dia baikan lah, dia pingin kamu sama dia kembali ngejalin hubungan. Dia ada tanya lah dari beberapa teman atau orang-orang yang dituakan oleh dia ya, tentang hal kamu yang selama ini sudah mulai perubahan, harus bagaimana nih, harus apa nih gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini mungkin nasihat-nasihatnya itu mendorong dia menjadi orang yang itu ya, yang punya semangat, karena mungkin kamu adalah kriteria seseorang yang pantas dijadikan pasangan untuk masa depan ya. Mungkin ada kriteria yang bagus yang jadi incaran banyak orang. Di sini dia semakin hari ya, dan mendengarkan nasihat itu semakin menggebu di Knight of Swords, menggebu-gebu keinginannya untuk berjuang mendapatkan kamu ya. Dia pingin ada pintu gitu ya yang dibuka oleh kamu agar dia bisa
kembali baik menjalani hubungan dengan kamu, atau setidaknya ini adalah awal yang baik ya. Kalau kamu merespon komunikasi dia, belakangan ini mungkin sangat sering komunikasi dengan kamu atau hanya beberapa kali, tapi yang jelas sudah menampakkan arti bahwa dia kayak nggak mau ninggalin kamu atau belum mau ninggalin kamu. Meskipun di sini kamu merasa kayak agak gelisah juga ya, di Knight of Swords, takut gegabah juga. Karena apa? Kamu kayak udah ngerasa ini di Hierophant di sini, kamu udah ngerasa ini. Kenapa nih dia tiba-tiba balik lagi nih Knight of Swords? Kamu udah ngerti ya. Dan di sini kamu seperti ingin menunjukkan perlawanan terhadap dia ya. Di Knight of Swords ini energi bolak-balik ya, energi si dia dan energi kamu aku bacain juga. Di sini kamu melakukan perlawanan dari dari pergerakannya dia gitu ya. Mungkin dia mau mengambil sesuatu dari kamu ya, cintamu atau mungkin yang lain ya, membuat dia kayak kelihatannya kok ada something ya, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Di The Hierophant di sini kamu kayak udah ngerti dia ngedeket lagi ke kamu dengan jarak waktu yang segitu lamanya. Kenapa tiba-tiba kamu dicari? Jadi kan kamu juga teraneh ya, teraneh-aneh teraneh-aneh, mikir gitu, kenapa kok bisa gitu ya, ada apa ini, apa punya masalah apa kok bisa menggebu-gebu gini. Kayak dia tuh kayak maksa banget gitu sama kamu ya, pengen deket, pengen dibukain pintu lah, pintu hati kamu, tapi di hati kamu tuh kayak udah tertutup gitu ya, kayak nggak respon gitu karena udah kayak ngendus niatnya apa tuh kamu udah tahu ya. Kalau dia mau berbuat baik sama kamu pasti kan ada effortnya yang dia kasih ke kamu ya, dan ini membuat kamu jadi pertimbangan karena hal tersebut yang kamu inginkan itu belum ada gitu ya kenyataannya. Ada Empress ya, lalu Six of Cups, ada King of Wands, Two of Cups, Queen of Pentacles, dan satu lagi ada Three of Wands ya. Oke teman-teman, dia kembali lagi sama kamu. Ini mungkin sudah mengalami perjalanan yang berbeda saat jauh dari kamu ya. Dia tidak mendapatkan sesuai dengan keinginannya. Apa yang dia mungkin cari selepas jauh dari kamu, mungkin pengganti kamu ya, atau suasana baru, pingin dapet tempat tinggal yang baru, pekerjaan yang baru ya, supaya dia punya semangat yang baru. Tapi nyatanya saat dia sudah mendapatkan rumah baru atau mungkin kendaraan baru atau mungkin teman baru ya, dia sadar nggak ada yang sebaik kamu, seperhatian kamu, seroyal kamu, dan nyaman deket sama kamu. Yang pertama, kamu nggak pernah ngatur hidup dia, kamu nggak pernah menuntut apapun dari dia, dan ini yang membuat dia kembali lagi ke kamu. Karena melalui perjalanan asmara dengan kamu banyak mungkin kalau aku di sini ngerasa kayak itu, dia ngerasa dia dilindungi sama kamu, ngerasa kekurangannya itu terpenuhi dari kamu, dan dia seneng dengan hal-hal tersebut dan menikmati bahkan bersyukur gitu ya. Pernah merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan di Six of Cups di sini ya, sehingga dia tercandu-candu atau mungkin kayak kepengen lagi gitu ngalamin hal tersebut gitu yang kamu berikan kepada dia ya. Rasa nyaman saat dekat dengan kamu. Nyaman di sini kamu tidak pernah mungkin obrak-abrik tentang masalah dia, kepoin tentang apa yang dia punya, apa yang tidak dia punya, apa yang dia sembunyikan, apa yang terjadi sudah lewat. Kamu nggak pernah nanya-nanya tuh kayak gitu. Nyaman bikin dia itu kayak seneng ya, hubungan sama kamu tuh kayak enak gitu, nyaman gitu ya, nggak rempong gitu, nggak repot ya.
Terus juga kamu nggak diminta gampang banget gitu membantu, nggak di apa namanya, nggak disayang juga kamu malah memberikan kasih sayang kepada dia gitu ya. Seakan-akan di sini kok dia sekarang-sekarang merindukan hal tersebut di Six of Cups. Dia kangen dengan sikap kamu yang dulu-dulu gitu, yang membuat dia nyaman saat itu. Dia ingin kembali ke kamu itu karena hal yang kamu lakukan itu yang bikin dia pingin kayak gitu lagi, diperhatiin, disayang, dikasih hadiah, dibeliin ini ya, diajak ke sana, dimasakin itu, dikunjungi, atau ya itu yang dia inginkan seperti itu lagi ya. Namun dia sabar menunggu di King of Wands, sabar menunggu, nggak ngomong apa-apa. Dia nggak mau menunjukkan sikap apa ya, kayak butuhnya. Dia nggak nunjuki bahwa dia bucin sama kamu, dia nggak nunjukin itu semua karena dia melindungi diri dia dari hal-hal yang tidak baik yang terjadi saat berhadapan, atau dia punya rasa gengsi yang cukup besar sama kamu. Jadi dia nggak mau menampilkan kalau dia ini seakan-akan butuh kamu. Dia kembali ini dikirainya dia butuh kamu. Dia nggak mau begitu, padahal kenyataannya dia kembali ke kamu itu adalah Ace of Cups. Dia mau menawarkan hubungan lagi sama kamu. Ya, sudah melalui pertimbangan-pertimbangan, dan kamu pun menerima tawarannya dia dengan pertimbangan-pertimbangan. Tetapi di sini dia mungkin berjuang untuk mendapatkan hubungan ini lagi bisa jauh lebih baik dari sebelumnya, tapi kamu di sini melawan untuk dapat serangan-serangan dari dia, mungkin yang cuma pingin dapat keuntungan ya. Jadi yang ada adalah saat ini dia selalu seperti menggambarkan karakter yang jahat, karakter yang seakan-akan nggak butuh kamu gitu ya. Dia tampilkan hal tersebut agar tidak gengsi di hadapan kamu sebagai apa yang pernah dia ungkapkan diri dia ini siapa, sebagai apa ya. Jadi dia nggak mau sampai turun derajat dari cara dia bersikap saat ini kepada kamu. Nah, secara energi nih dia Two of Cups, sayang kamu juga di Ace of Cups ya, dan di sini dia butuh kamu. Kenapa? Karena hanya kamu ternyata yang sama sejiwa dengan dia. Jadi kenapa aku bilang sejiwa? Mungkin saat bersama dengan kamu itu dulu kamu tuh diomongin apa aja nyambung, oke? Terus kamu tuh tanpa diminta gitu apa mau direpotin gitu, dan dia di sini senang dengan hal tersebut. Terus gini, kamu tuh kayak sering banget nyayang apa ya, kasih kasih tanda sayang gitu. Terus perhatiannya melebihi dari mungkin orang tuanya, dari ibunya ya. Di sini yang membuat dia tuh aduh susah banget move on, padahal dia sudah lancang ya menjaga jarak dengan kamu karena egonya dia, karena keinginannya yang tidak terpenuhi. Pada akhirnya dia kembali lagi karena dia ternyata nggak ngedapetin apa yang dia jadikan impiannya selama menjauh dari kamu, dan dia kembali lagi ke kamu karena Queen of Pentacles, sesuatu yang kamu miliki itu ya. Dan mungkin juga karena kamu tambah apa ya, selama ditinggal tuh kok kamu tambah berbeda, mungkin tambah tampan, tambah cantik, glow up ya, sisi keuangannya mulai terlihat, mulai nampak ya di masyarakat, di publik, mulai ada banyak pengakuan bahwa kamu itu adalah orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang mungkin orang-orang banyak memuji lah ya. Dia mungkin mendengar di sini sehingga dia apa ya, kayak ya nggak mau lah gitu loh, masa dia lepasin kamu, udah pasti dia bakalan berusaha untuk ngedapetin kamu lagi. Nah, dan di situ tuh kayak wajahnya tuh masih kayak jutek, ngomongnya masih kasar biar nggak ketahuan nih kalau dia pengen sama kamu, padahal kamu sayang sama dia. Tapi sayangnya karena sikap dia berpikirnya bahwa takut dikira butuh kamu, padahal memang kenyataannya memang sayang sama kamu, itu menghancurkan hubungan dia dengan kamu, hubungannya ya. Jadi hancur, kamunya jadi terpengaruh dari karakternya dia itu. Oh, ternyata kamu deket sama aku
cuman pengen gini gitu gini, pengen deket aja, pengen dibantu ini itunya, oh gitu ya kan. Jadinya apa, kamu jadi seperti membuat sebuah rencana di Three of Wands ya, bahwa kamu itu oke, aku mau tinggalin kamu aja deh, nggak jelas banget kamu ini gitu. Seharusnya aja terus terang minta maaf, nyayangin kamu, menceritakan apa yang terjadi dan apa yang menjadi keinginannya dengan kamu, mau serius kek, mau menikah kek, itu terus terang sama kamu. Tapi dia nggak mau, dia gengsi di King of Wands ya. Rasa gengsinya itu terlalu tinggi dan dia merasa dia kuat, merasa dialah yang harusnya dirayu oleh kamu. Tapi di sini dia nggak menampilkan gitu ya, bahwa memang dia takut kehilangan kamu. Pada akhirnya apa? Gara-gara dia kayak begitu bersikap kayak gitu, kamu jadi Three of Wands, nyari cara bagaimana ya bisa menghindar dari kamu. Padahal di sini kamu udah kadung nerima permohonannya dia untuk balik ke kamu. Lalu kalau kamu lepas dia lagi atau ngeblok dia lagi, rasanya kamu udah kayak apa-apaan sih gue ini, ya udahlah mendingan diem aja. Di sini Three of Wands, diam, tidak berbicara apapun ya. Kamu menghadap ke sana, ke lautan. Di sini seakan-akan kamu nyuekin dia, padahal kamu sudah punya rencana ya. Mungkin rencana itu bagus dan sudah mulai ada penampakan hasil dari rencana kamu itu, walaupun baru rencana, tapi rencana tersebut kayak sudah memberikan gambaran yang bagus sehingga kamu menetapkan pilihan untuk meninggalkan dia. Ya, di sini kamu lagi akan meninggalkan dia dan dia di sini sayang kok, teman-teman ya. Aku rasa semenjak jauh dari kamu tuh mulai tumbuh perasaan itu. Ada di Two of Cups ya, dia sayang sih. Ya, sekarang sayang karena takut kehilangan banget gitu. Kita lihat lagi sebenar-benarnya perasaan dia kepada kamu. Ada the Death, ada Nine of Swords, ada Ace of Wands, lalu ada the World, the Sun, lalu Two of Wands. Teman-teman semuanya, hai, dimanapun berada, kita lanjut ya. Apa yang akan terjadi ke depannya dari perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Oke, di sini ada the Death ya teman-teman ya. Dia mau merubah sikap dia nih. Mungkin dia ngerasa nih kamu udah ada perubahan saat ini, ngerasa kamu kayak mau meninggalkan dia. Di Three of Wands dia ngerasa gitu ya, wah kayaknya kamu udah mulai berubah, kayak mau ninggalin dia. Dia ngerasa harus merubah sisi negatif yang dia miliki. Mungkin dia ketidaksengajaan ya bicara kasar, atau memang udah kebiasaan begitu sehingga dia lupa dengan planningnya deketin kamu lagi tuh buat apa gitu ya. Dia kelolosan. Saat ini dia ngerasa kayak aduh menyesal. Di Death di sini kayak nyesel banget gitu ya, sudah ngelakuin sesuatu yang salah gitu. Ternyata kamu sudah punya rencana yang mungkin ini kamu lakukan dari jauh-jauh hari untuk membalas perbuatannya dia gitu. Dia ngerasa ini adalah sebuah balasan dari kamu karena kamu kayaknya udah kesel sama dia. Dia tahu gitu loh sikap dia selama ini ke kamu kayak gimana, makanya dia ngerasa banget kalau ini adalah balasan ya. Pada akhirnya perasaan dia yang paling terdalam, dia tidak enak pikiran, tidak nyaman hatinya, rungsing, gelisah, takut kehilangan. Banyak hal yang sudah dia lakukan dia ingat. Ada perasaan malu, ada perasaan gak enak hati ya. Gak enak hati mungkin dia banyak kamu memberikan kebahagiaan kepada dia ya, terus sampai mungkin sekarang masih dimanfaatin. Kamu tahu dia tahu seperti itu kamu berpikir, jadinya dia nggak enak pikiran, nggak enak hatinya. Akhirnya nggak pernah bisa tidur malam mikirin ya kejadian-kejadian yang sudah lewat. Dia ngerasa kamu ditipu sama dia, tapi pikirannya dia tuh gini nih, barangkali kamu mikirnya gini, wah aku udah nipu dia dan dia kayak tahu gitu. Kayaknya kamu tuh tahu kalau kamu tuh ditipu sama dia gitu kemarin-kemarin ya. Demi apa? Demi the world, popularitasnya dia, demi kemajuannya dia, demi ke apa ya, keberlangsungan hidupnya dia ke depan gitu. As of Wands di sini dia pun berencana karena dia udah capek ya, udah capek nahan banyak apa ya namanya,
pikiran-pikiran dia itu udah kacau, udah jelek mikirnya ya. Setiap malam nggak bisa tidur, setiap hari makan nggak enak, nggak nyenyak gitu ya. Mau mau istirahat sebentar aja nggak bisa, terus mau makan enak aja ngerasa kayak keganggu gitu. Terus pada akhirnya apa? Dia ingin melakukan sesuatu di As of Wands di sini. Dia mau melakukan sesuatu di dalam hubungan ini. Dia mau melakukan perdamaian dengan kamu. Tetapi yang dia lakukan ini hanyalah untuk kepentingan pribadi dia. Di The World di sini, dia masih mementingkan kepentingan diri dia, ya, bukan untuk mengurusi hubungan ini supaya jauh lebih baik ke depannya. The Sun di sini, ya, dia ngerasa berhasil nih, ya, ngedapetin kamu lagi, tapi kamu seakan-akan mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan kepada kamu, ya. Di sini lalu tersadarlah dia, ya, mungkin dia merasa menang gitu, bisa menjalin hubungan lagi dengan kamu, ya, dia melakukan sebuah perdamaian dan kamu menerimanya dan dia merasa menang, ya, merasa seakan-akan kelak di depan nanti kamu akan mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginannya dia saat ini, ya, dan dia ngerasa tenang dan sekarang fokus di kamu nih. Pada saat dia fokus di kamu, Two of Wands, ya, dia berpikir apa yang kamu miliki saat ini, Desan. Mungkin di sini yang di Desan di sini kamu memiliki banyak hal, ya, banyak kelebihan di dalam kehidupan kamu yang mau dia gunakan untuk sesuatu di masa depannya dia. Nih, ya, yang harus kamu tahu kalau kamu di sini ada punya banyak apa ya, kebisaan, keahlian, kelebihan. Hati-hati karena dia ambil manfaat tersebut untuk diri dia juga, karena apa ya, sepertinya support terbaiknya dia itu adalah kamu gitu ya, spiritual terbaiknya dia adalah kamu gitu, dan kemakmurannya dia itu berasal dari kamu, makanya dia nggak akan mau ngelepas kamu, karena setelah dia tahu dari dia menjauh dengan kamu, ya, dia menjauh dari kamu, banyak hal yang kurang cocok gitu ya di hati dia, di pikiran dia, di perjalanan dia, kemudian memantapkan hati untuk kembali kepada kamu, namun kamu tidak sadar sedang diambil manfaat sama dia. Desan di sini ya, kamu kayak seneng aja loh dia balik lagi, kamu ngerasa istimewa. Tapi betul sih teman-teman, dia juga ngerasanya bangga gitu deket sama kamu karena kamu memiliki sesuatu yang dia inginkan gitu ya, sebuah mungkin kekayaan dunia ya, atau mungkin nama baik, karena di sini kan ini ada mayor arkananya banyak banget loh kebuka ya di pembacaan kita kali ini, ada di Judgment ya, ada Hangman, Temperance, terus ada The Wheel of Fortune, terus The Empress, King of Wands, Two of Cups. Enggak ya. Two of Cups bukan masuk ke dalam Mayor Arcana ya, The Death, dan ada The World, The Sun ya. Di sini kayak ngegambarin bahwa dia tuh seneng banget gitu loh bisa terhubung kembali sama kamu, udah happy banget. Di sini bayangan-bayangan dia itu bakal hidup bahagia sama kamu, bakal menikmati banyak kenikmatan dunia yang kamu suguhin, yang kamu sudah kumpulin ya. Dia ngerasa dia aman, dia tinggal minta maaf aja kamu udah maafin, dia tinggal baik dikit dipoles kasih sayang kamu udah akan jatuh cinta sama dia dan bakal percaya banget sama dia. Itu yang ada di perasaan dia di Mayor Arcana. Di sini dia ngerasain takdir gue lo bagus banget ngedapetin kamu gitu ya. Ya, sifat sombongnya keluar karena supportnya sudah terasa banget dari kamu di sini, padahal di sini kamu juga lagi ancang-ancang ya mau ninggalin dia, tapi karena anak kebutuhan apa coba. Di sini aku ngerasanya kayak kayak masih belum lepas dari seksnya ya. Jadi nafsunya masih besar gitu ya, tapi cuman hanya sesekali aja sih ya, mungkin kadang-kadang saja kepingin seperti itu yang membuat kamu tidak mau dengan orang lain, atau dia tidak mau bersama dengan orang lain tapi dia nyaman bersama dengan kamu atau dengan kamu melakukannya. Ya, di sini mungkin kadang-kadang ada keinginan dia ngelupain kamu, ninggalin kamu, bahkan kamu sendiri aja udah mau siap-siap ninggalin dia gitu ya. Dan tetap aja kembali lagi karena satu tujuan, punya energi yang cukup besar tentang
birahi ya, tentang seks. Di sini yang agak sulit buat kamu menjauh dari dia, bahkan dia pun seperti itu terhadap kamu. Perasaannya setelah melakukan hal tersebut ya memang dia ngerasa selalu berjanji yang baik-baik di dalam hatinya ya. Dia tidak ngomong sama kamu, dia pengen ngejagain kamu, pengen terus bersama kamu. Dia ngerasa apa ya, kayak beruntung aja gitu. Makanya dia puas lah ya sama kamu tuh dapat semuanya. Tetapi lepas dari hal tersebut dia akan mengulanginya seperti itu lagi. Jadi kayak mungkin sifatnya gini teman-teman, dia emang karakternya keras gitu ya, karakternya emang dia kayak gitu loh ya, susah buat di ajak damai gitu ya. Saling gitu loh, kalau kamu maunya saling gitu ya, nggak mesti semualah yang dia punya, waktunya, cintanya, tapi saling. Kalau kamu ngasih baik, dia kasih baik juga gitu. Kamu memberikan kebebasan kepada dia untuk tidak selalu apa namanya, bucin ke kamu, tapi dia jangan sampai lupa apa kewajiban dia kepada kamu. Gitu sih sebetulnya ya, kalau dari arti the word dan the sun di sini. Cuman memang ada halangannya, ada rintangannya di dalam hubungan ini, adalah karakter dia, dan permasalahannya ada pada diri dia yang terlalu ambisi untuk menjadi bagus sendiri. Jadi dia pengen bersinar sendiri gitu guys ya. Jadi di dalam hubungan itu dia nggak mau saling gitu loh. Dia mensupport kamu sukses, kamu mensupport dia sukses. Tapi di sini justru dia terlalu banyak menuntut untuk kamu bantuin dia terus, tapi dia nggak pernah berhasil. Termasuknya apa sih orang ini ya, selalu dibantu, aku nggak pernah berhasil sih, kenapa hidupnya seperti itu? Karena tidak ada kejujuran. Kalau aku lihat seperti itu ya, di sini mungkin karakternya adalah dia selalu membuat masalah, dan masalahnya itu terhadap orang banyak, atau mungkin keluarganya ya, atau mungkin dia punya masa lalu yang pernah dia tinggalkan, tapi dia tidak meminta maaf, tidak meminta ridhonya, ikhlasnya, sehingga selalu membuat perjalanan hidup dia menjadi selalu susah ke depannya. Jadi kamu tuh capek bantuin dia terus di two of wands ya, energinya dibalik nih, kamu bantuin dia terus biar dia sukses, biar dia dihormati, dihargai, tapi kok gak pernah sukses sih, kenapa? Yang ada kamu punya habis, yang ada kamu punya tinggal sisa dikit. Misalkan tidak semuanya yang kamu beri ya, pusing kan kamu pastinya, capek, kamu gak bisa tidur, kenapa? Kemana itu hartanya? Kemana itu cinta kasih yang udah kamu kasih ke dia, kok dia menyepelekan kamu gitu? Kamu pasti ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena ada masa lalu yang belum dia selesaikan, ada sesuatu yang dia sembunyikan, dia tidak terus terang gitu. Kedepannya ya kamu emang udah mau ancang-ancang pergi, tapi karena kebutuhan yang tadi aku sebut membuat kamu bertahan dengan dia. Energi dari Aries ya, Scorpio, Aries, Sagittarius, ada Aquarius ya, lalu Sagittarius, ada Pisces, Gemini, Libra, ada Pisces lagi, Taurus, Scorpio, Aquarius, Capricorn, ada Virgo, Taurus, Pisces, Leo, Cancer, ada Capricorn, Aries, dan Scorpio, dan terakhir ada Leo dan Aries ya. Jadi kayak gimana ya teman-teman ya, energinya bisa dilihat ya, mungkin ini nggak ada hubungannya Nyimas Mada dengan zodiak, itu mah dia aja karakternya kayak gitu. Jangan salah, pasti ada masalah gitu di situ ya, harus diketahui dulu dari awal, udah saling membutuhkan energi yang lain, sehingga nggak dilihat nih masa depannya ada masalahnya nanti di sini, di sini, di sini. Jadi kalian tuh bersatu hanya karena punya kesamaan yang sama, yaitu energi nafsu ya terhadap sesuatu itu yang terpenuhi, tapi tanpa melihat nanti ada rintangannya ini loh, nanti ada halangannya ini loh, tanpa melihat ke sana gitu loh. Pada akhirnya ini bener apa yang kamu prediksi mungkin sebelum jadian itu keluar semua, dan jebret, oke. Tapi kamu nggak ngerasa menyesal. Dia yang menyesal. Di sini ada Nine of Swords, dan ini adalah energi dia ya, karena kita sedang membicarakan dia. Dan kalau energi ini dibalik, kamu juga ngerasa kayak
mana sih apa yang gue kasih kok nggak ada. Oh, kok dia kayak gitu amat sih balasannya, udah gue kasih sayang tapi kok dia malah balasannya bikin pusing ya. Nine of Swords ya. Lihat di sini dia nggak berubah-berubah, tetapi pada kenyataannya dia pingin berubah, katanya pingin selesai dari masalah-masalah yang ngintilin dia. Dia capek, dia nggak jujur tuh kalau dia punya masalah yang selalu ngintil kayak nggak pernah putus-putus, nggak ada selesai-selesainya. Ini yang bikin dia pengen minta tolong banget ya, pingin stop gitu, karena dia pingin banget bahagia bersama dengan kamu. Itu yang sebetulnya antara cinta dan sesuatu yang dia sembunyikan ya. Kalau mini menikah, kalau sampai menikah ya memang keadaannya 100% kamu bakal kayak selalu menjadi pelindung dia, selalu menjadi penyupport dia, sedangkan dia tidak seperti apa yang kamu lakukan. Ini yang bikin kamu pasti akan kayak gorila pengen marah tapi nggak bisa marah ya. Dan kita lihat untuk inisial dari energi ini, teman-teman ditunggu sebentar karena pembungkusnya susah. Aku kadang error juga nih, naruh suka diikat keras gitu. Ada D, B, C, Q, G, L, R, F, E, M, S, Y, U, H. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kamu mencintai dia, tetap bertahan, support terus ya kekurangannya sampai dia sukses dan menemukan apa yang dia sembunyikan. Kamu harus tahu apa yang dia sembunyikan. Setelah kamu tahu, barulah kamu cari akar permasalahannya itu, baru nanti kamu bisa melihat dia sukses ya. Kalau kamu belum tahu apa yang dia sembunyikan, masalah-masalah apa yang dia sembunyikan dari kamu nggak akan pernah tahu akarnya di mana nih masalah itu ya. Jadi kalau kamu benar-benar cinta, butuh dia dan hanya dia yang bikin kamu nyaman, maka kamu harus minta kejujuran dari dia supaya bisa menuju kebahagiaan cinta yang hakiki dan juga bisa bahagia secara duniawi. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya, dah.